There is a hallelujah. Yes. There is a hallelujah. Rhythm is a melody. There is a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'll come and sing the love song. Louder and louder, you're gonna hear my roar. Louder it is, how will we rise? Let this defeated, again is alive. Yes, God. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, hari demi harinya pasti mengalami kemenangan saat dia membuka mulutnya dengan ucapan syukur bahwa Tuhan baik, selama-lamanya baik. Untuk kasih setianya, Dia selalu baik. Rahmat-Nya tak akan pernah berhenti, kasih anugerah-Nya tak pernah berakhir. Itu sebabnya kalau mau melihat hidup kita berkemenangan, mulailah setiap pagi mengucap syukur, setiap pagi mengatakan terima kasih Bapa. Kita akan melewati hari demi hari dengan kemenangan. Di tengah masalah, di tengah pencobaan, apapun, ketika mulut kita berkata, aku memuji kebesaran Engkau Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Meski hari ini aku tidak makan, aku percaya bahwa Yesus yang aku sembah lebih utama dari apa yang aku bisa makan, lebih utama dari apa yang aku bisa pakai, lebih utama daripada apa yang bisa aku tunjukkan kepada manusia. Yesus lebih utama, Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan ketenaran namamu yang membuat masalah di sekelilingmu, di hidupmu itu berlalu. Tetapi Yesus, haleluya, Yesus yang utama, Yesus yang sanggup mengubah keadaanmu. Di sekelilingmu tidak baik, tapi engkau baik karena mengucap syukur kepada Tuhan, karena engkau melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan hari demi hari. Yes, kita ingin memuji menyembah Tuhan. Tidak ada yang dosa, tidak ada yang salah, tidak ada yang sesat ketika kita berkata, aku memuji Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan saat tiba malam hari, tetaplah kita menaikkan ucapan syukur. Mengucapkan syukur, karena itu akan menjaga hati kita. Ya, ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan ucapan syukur, itu menjaga hati kita untuk dibersihkan, dibereskan. Tidak ada iri hati. Saya berkata kepada Tuhan setiap di doa-doa, mesbah doa saya dengan istri saya dan anak saya katakan, jangan sampai hati ini kau dapati licik ya Tuhan. Jangan sampai hati ini kau dapati rancangan-rancangan jahat, rancangan yang menjatuhkan sahabatku, rancangan yang menyakiti istri dan anakku, rancangan yang menghina Tuhan melalui hidupku. Tetapi Engkau mendapati hatiku benar ya Tuhan, Engkau mendapati hatiku lurus ya Tuhan, sehingga aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hatiku Tuhan dari hari demi hari diperbaharui. Dengan apa? Firman Tuhan tentunya. Dengan apa? Dengan ucapan syukur tentunya. Dengan apa? Dengan ada di orang-orang yang
berpikiran kebenaran, dengan komunitas yang sehat, dengan orang-orang yang hatinya takut akan Tuhan, sehingga kita bisa mewarnai sekeliling kita, lingkungan kita dengan kebenaran Tuhan, dengan kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Teknologi yang kita punya, kita pakai untuk memberkati Tuhan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita memberkati nama Tuhan. Ya, tidak salah kalau ada temen pagi-pagi nyalain TV-nya ya dengan mungkin senam, yoga dan segala macam. Tapi jangan yang utama ya buat teman-teman sahabat Andri. Ya, buat disciple people, teknologi pakai untuk kemuliaan Tuhan, teknologi pakai untuk membangun manusia rohmu, teknologi kita pakai untuk memberitakan nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa kasih dan anugerah Tuhan melingkupi kita hari demi hari. Buat disciple people, sahabat Andri, dimanapun menyaksikan video ini, saya katakan, yuk kita mengucap syukur dengan kondisi kita hari-hari ini. Kita akan melewatinya dengan kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi, kemenangan bukan bicara ketika engkau tidak punya uang menjadi punya uang, ketika engkau tidak punya sesuatu yang terlihat menjadi terlihat. Jauh lebih pada itu teman-teman, yaitu hidup kita penuh dengan sukacita. Ya, hati kita tidak ada kepahitan, hati kita tidak ada kelicikan, hati kita tidak merancangkan yang jahat terhadap orang lain. Itu kemenangan sejati. Ya, soal tidak punya uang menjadi punya uang itu gampang. Engkau kerja, ya, tadinya mobilnya cuman mobil LCGC, tiba-tiba punya mobil yang baik. Itu biasa. Ya, itu juga dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, yang paling utama adalah hidupnya dirubah, hatinya dipulihkan, pikirannya dibenarkan oleh firman Tuhan. Ya, jadi bukan hal-hal yang sifatnya materi duniawi, tetapi tentang kebenaran Tuhan. Ya, Yesus yang utama. Yesus yang paling utama lah di dalam kehidupan kita ya. Nggak ada yang lain, sahabat Andri, disciple people. Setiap pagi kita berharap bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Ya. Saya selalu katakan kepada istri saya, anak saya, dalam doa-doa, bahwa tanpa Yesus is a nothing. Serius teman-teman, nothing. Apa? Terkenal dalam pelayanan, kalau nggak ada Yesusnya sama aja bohong. Apalagi punya uang banyak, ya bisa beli ini beli itu, tapi tanpa Yesus binasa. Uang kita tidak bisa menyelamatkan kita, mobil mewah kita tidak bisa membawa kita kepada Kristus di surga. Tapi biarlah hari demi hari kita menyatakan bahwa Yesus yang utama. Tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Kristus, sehingga orang-orang di sekeliling kita dapat melihat Yesus dalam hidup kita tanpa kita memakai atribut agamawi. Contoh kalung salib, ya, bawa Alkitab, tenteng Alkitab, ya, ngomong haleluya, puji Tuhan. Tetapi tanpa kita berkata-kata demikian, tanpa kita berpenampilan demikian, orang dapat melihat dan dapat mengenali kita adalah anak-anak Tuhan. Oke, sahabat Andri, disciple people, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah minggu-minggu ini minggu-minggu kemenangan, jadi berkat bagi keluargamu, jadi berkat bagi orang sekelilingmu. Ingat, hati kita harus dipulihkan. Jangan ada kelicikan, ya. Jangan ada rancangan siasat terhadap orang lain yang untuk kita jatuhkan. Bahkan sahabat kita sendiri kita jatuhkan untuk kepentingan kita. No, yuk, jangan. Deketin mereka, ya. Kalau kita memang salah, kita harus mengakui kesalahan itu kepada mereka yang kita persalahkan.
Ya, bangun hubungan yang baik dengan orang di sekelilingmu. Tapi kalau mereka tidak menerima engkau karena engkau mau pulih, karena engkau mau bertobat, ya sudah, berdoa, cari komunitas, cari teman, cari pergaulan yang bisa membangun kehidupan rohanimu, yang bisa membawa engkau dalam panggilan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.